Ikan mujair di dalam kolam, sungguh enak mahal harganya. Bekerja siang hingga malam demi menggapai cita-cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku Bunda Twin. Hai Mam dan para bunda hebat semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu bahagia. Nah, seperti biasa ya, aku itu mau sharing lagi kegiatan aku di hari ini. Ini tuh kegiatan aku dari pagi sampai sore hari ya. Jadi hari ini tuh aku bikin videonya itu cuma satu video karena memang anak-anak lagi rewel. Jadi pas anak-anak itu anteng, aku itu bikin video gercep gitu ya teman-teman. Dan di saat anak-anak itu rewel, ya udah aku itu urusin mereka dulu. Karena walaupun aku itu seorang konten kreator, anak-anak tetap nomor satu ya. Nah di sini tuh aku itu mau bikin sarapan gitu ya teman-teman. Itu sebenarnya nggak terlalu pagi sih, udah rada-rada siang gitu. Aku juga udah kelar kayak nyuci kayak gitu, udah beberes semua udah gitu ya teman-teman. Karena ya seperti aku bilang anak-anak itu rewel, jadinya aku tuh nggak bisa record. Nah ini aku bikin nasi goreng tadi tuh, ternyata aku itu lupa dong buat nyalain kameranya pas aku masukin nasi, ngasih kecap, ngasih bumbu sama ngasih kol. Jadinya pas aku nge-record itu baru ke-recordnya pas aku udah kelar kayak gini ya teman-teman. Aku itu baru nyadar gitu. Tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa lah ya teman-teman. Terkadang itu kalau misalnya anak-anak itu lagi rewel, ya kayak gitu kita itu jadi kurang konsentrasi. Nah selanjutnya setelah aku bikin nasi goreng, aku itu tungguin nasi gorengnya itu dingin dulu karena makan panas-panas juga nggak bisa menikmati ya. Di sini aku sambil mandiin anak-anak. Jadi nanti tuh kalau anak-anak udah tidur, aku baru makan kayak gitu ya teman-teman. Yang penting sekarang aku itu urusin anak-anak ini dulu. Nah ini yang pertama aku mandiin ini adalah adek ya teman-teman. Kalau si adek itu mandi, dia itu seneng gitu ya kalau udah jumpa sama air. Tapi kalau misalnya kayak kakak gitu ya teman-teman, biasanya kakak itu lebih rewel gitu daripada si adek kalau pas mandi gitu ya. Karena kakak itu ya mau pagi, mandinya mau siang, mau malam, tapi tetap aja itu si kakak itu kalau misalnya dimandiin tetap aja ngerengek gitu ya. Tapi bukan menangis gitu, pasti wajib kayak ngerengek. Nah ini si kakak nih teman-teman, kalian bisa lihat sendiri ya, sebenarnya dia itu kayak ngerengek gitu. Terus juga dia itu kayak kesenangan juga main air, cuman aku nggak kasih karena aku juga pengen ngurusin mereka itu secepatnya biar mereka itu pada tidur. Karena kalau misalnya mereka itu rewel, pastinya mereka itu capek ya teman-teman, capek nangis dan capek banyak tingkah gitu ya. Jadi alangkah baiknya setelah mandi mereka itu bisa langsung ditidurkan supaya mood mereka itu kembali bagus gitu. Kalau anak-anakku mandinya kayak gini ya teman-teman, disiram-siram. Karena kalau misalnya mandi di dalam ember itu menurut aku lama. Dan alhamdulillah sih anak-anak mau-mau aja ya mandi disiram-siram kayak gitu. Oke, udah kelar anak-anak itu dimandiin. Di sini lanjut aku itu mau pakein baju, ikat rambut, pokoknya dibedakin sampai anak-anak itu rapi jadi nanti baru deh aku tidurin mereka gitu ya. Aku tuh sebenarnya pengen yang ngikat rambut anak-anak itu setelah kering ya teman-teman, nggak habis mandi kayak gini. Cuman rambut anak-anak itu tuh bangsa yang ikal gitu loh teman-teman. Jadi kalau misalnya udah kering, itu tuh ngembang kayak rambut singa kayak gitu. Pokoknya ngembang gitu deh rambutnya dan udah agak susah gitu buat diikat. Jadi ya udah, aku itu putuskan untuk selalu ngikat rambut anak-anak itu setelah mereka itu selesai mandi. Nah yang pertama tadi itu adalah si kakak yang aku bajuin ya, kakak Nana, dan lanjut di sini adik Rara. Adik Rara ini ya lebih pecicilan daripada kakak Nana ya teman-teman. Tapi kakak Nana itu lebih jahat daripada adik Rara gitu. Jadi si adik itu tuh sering banget nangis gara-gara si kakak ya. Bisa aja si kakak itu ngerebut mainannya kayak gitu ya teman-teman. Jadi ya mau gimana lagi ya, namanya juga kan anak-anak, nggak mungkin lah mereka itu nggak berantem. Sedangkan orang besar aja berantem, apalagi anak-anak. Oh ya teman-temanku semuanya, buat kalian yang mau aku sapa-sapa, boleh ya teman-teman kalian itu tuliskan nama kalian dan kota kalian tinggal di kolom komentar. Insya Allah di next video aku akan mulai sapa-sapa kalian lagi. Ya walaupun nanti itu aku nggak bisa sapa-sapa pakai pantun, tapi aku akan sapa-sapa aja dengan menyebutkan nama dan daerah kalian. Serta kalau misalnya aku itu lagi memang encer otaknya, ya seperti biasa lah ya, aku akan usahakan untuk ngarang pantun supaya aku itu bisa menyapa penonton-penonton setia aku dimanapun kalian berada. Oke deh teman-teman, ini tuh anak-anak udah tidur, udah pules gitu ya. Jadi pas mereka udah tidur pules, aku itu lanjut buat makan gitu ya. Karena sebenarnya aku tuh udah kelaparan.
Cuman karena direwelin terus dari tadi, kayak makan pun nggak konsentrasi gitu. Nah setelah anak-anak itu tidur, makan itu kayaknya enak gitu ya teman-teman. Apalagi di sini tuh aku makan sambil nontonin videonya kalian. Kadang itu juga videonya itu bebersih atau bikinan cemilan kayak gitu ya. Jadi aku tuh kayak makan rasa ditemenin gitu, rasanya itu seru aja gitu. Nah dilanjut nih teman-teman, ini tuh udah di siang menjelang sore ya. Ini tuh aku lagi metikin daun singkong. Jadi hari ini tuh mau bikin menu yang ada daun singkong gitu ya, buat tambah-tambahan sayur. Seperti yang udah pernah aku bilang gitu, kalau aku minggu ini tuh nggak ada stok sayur di rumah. Jadi kan kemarin itu kan aku itu belanja mingguan yang pas ada kerja tukang di rumah itu. Jadi pas aku itu keenakan berbelanja-belanja bawang, cabe kayak gitu ya teman-teman. Aku itu nggak nyadar ternyata duitnya itu udah habis. Ternyata memang harga bahan-bahan pokok itu kan lagi mahal gitu ya. Sampai aku itu nggak nyadar kalau duitnya itu udah habis, tapi aku belum beli sayur gitu. Jadi ya udah aku itu skip aja buat beli sayur ya teman-teman, karena memang duitnya itu udah nggak cukup. Dan ya udah dimanfaatkan aja sayur yang ada di dekat-dekat rumah kayak gini. Lagian juga kalau daun singkong kayak gini tuh sedikit aja sih udah cukup sih menurut aku ya, buat sekali makan aja. Karena kalau udah diulang-ulang terkadang juga rasanya tuh udah nggak enak, kecuali kalau misalnya kayak di santan gitu. Tapi di sini aku nggak santan ya, tapi aku tuh mau kayak tumis aja gitu ya, buat tambah-tambahan lauk menu hari ini. Nah untuk daun singkongnya langsung aku petikin ya teman-teman. Nanti juga setelah aku petikin, aku akan kasih garam, terus aku rendam dulu sekitar 15 menit dengan air garam ya, supaya kalau ada serangga-serangga kayak gitu ya teman-teman, bisa metong itu serangga-serangga alias mati. Kalau aku sayur-sayuran biasanya sebelum aku masak, aku selalu rendam ya menggunakan garam. Jadi aku kasih garam kasar lalu aku rendam menggunakan air ya teman-teman, supaya kayak kuman-kumannya, binatang-binatangnya, serangga-serangganya itu tuh pada mati gitu ya. Jadi setelah itu tuh baru dibilas sampai bersih. Nah itu tuh di panci yang kecil itu aku lagi ngerebus daun singkong ya. Tadi tuh udah direndam, udah dicuci, terus aku rebus daun singkongnya sebentar supaya nanti tuh kayak lebih enak gitu ya teman-teman buat ditumisnya. Tapi kalaupun nggak direbus kayak gini, menurut aku sih enak-enak aja ya teman-teman. Cuma nanti pas ngenumisnya ditambahin sedikit air aja supaya nggak terlalu kering kayak gitu. Dan di sini tuh aku nyambel ada kentang nih teman-teman buat menu aku hari ini. Jadi sambil aku nungguin kentangnya itu matang, aku juga kayak nyusun-nyusun piring ya. Jadi ini tuh cucian piring aku di hari kemarin. Berhubung anak-anak itu direwelin terus akunya ya teman-teman, sampai aku tuh kayak nggak fokus mau ngapa-ngapain. Jadinya piring aku pun belum aku susun gitu ya. Pokoknya kalian jangan tiru ya kemalasan aku. Sebenarnya sih nggak malas ya, cuman kurang dapat waktu gitu ya. Tapi pokoknya kalian tuh jangan tiru ya kebiasaan-kebiasaan buruk aku. Pokoknya kalian tuh tiru kalau misalnya ada manfaatnya buat kalian. Kalau misalnya menurut kalian apa yang aku lakukan ini kurang baik, jangan ditiru. Oke deh teman-temanku semuanya, sambil kalian lagi ngikutin aku beraktivitas, aku itu mau sapa-sapa kalian ya, supaya kalian itu tuh bersemangat gitu ya buat aku, buat nonton video aku, dan juga supaya nanti aku tuh nggak lupa buat nyapa-nyapa kalian. Karena terkadang saking enaknya ngobrol tuh bisa lupa loh buat nyapa-nyapa penonton kayak gitu ya. Jadi di sini selagi ingat ya udah aku mau sapa-sapa kalian. Oh ya teman-teman, abaikan kalau misalnya ada suara-suara berisik ketika aku lagi dubbing. Jadi anak-anak itu tuh lagi main, dan seperti yang kalian tahu lah ya, anak-anak itu kalau main terkadang suka mainin centong nasi. Jadi terkadang itu dipukul-pukulin ke dinding kayak gitu ya teman-teman. Jadi agak rada berisik, harap dimaklum ya teman-teman. Oke deh, aku mau lanjut sapa-sapa kalian ya. Hai mam, hai bunda, hai semuanya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video aku. Dan untuk kalian yang baru bergabung, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan, boleh kalian bantu aku mengembangkan channel aku ya, dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Serta boleh juga untuk kalian share seluruh video aku ke seluruh sosial media yang kalian punya. Aku juga ucapkan terima kasih ya, karena kalian itu sudah selalu setia menonton video aku dan sudah selalu mensupport aku serta memberikan komentar-komentar yang positif. Semoga kebaikan kalian bisa dibalas Allah dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin amin Allahumma amin.
Oke, lanjut ke videonya ya teman-teman. Tadi itu pas aku lagi salin ikan teri, mungkin kalian salvok karena tangan aku itu tangan aku terkena wajannya gitu ya, jadi panas banget. Akhirnya itu ada sedikit ikan asin atau ikan terinya itu yang tumpah gitu ya, karena sendoknya ini mungkin yang terlalu pendek gitu ya teman-teman. Kayaknya aku itu butuh sutil yang agak sedikit panjangan gitu deh buat tangkainya, supaya tangan aku itu nggak kena gitu ya di wajannya. Nggak apa-apa lah nanti ya, semoga ada rezekinya biar bisa beli sutil yang baru dan agak rada panjang gitu ya untuk tangkainya. Ada tuh aku lihat sutil yang berwarna-warni gitu ya teman-teman. Ada yang warna merah, warna pink, terus tangkainya itu kayu gitu ya, kayak satu set gitu. Cuman harganya itu kayak lumayan gitu kan. Jadi ya udah nggak apa-apa, sekarang diselawatin aja dulu. Semoga nanti ada rezekinya gitu ya. Oke, aku udah kelar nih buat masak sambal teri sama kentangnya. Di sini aku tuh lanjut buat masakin sayur daun singkong tadi ya teman-teman. Jadi daun singkong ini tuh menurut aku sayur yang biasa-biasa aja sih ya, tapi rasanya itu kalau misalnya jarang makan gitu ya, kadang tuh suka kangen gitu ya buat masak atau makan daun singkong ini. Nah, di sini aku udah tumis ya bumbunya. Jadi bumbunya itu sama aja kayak bumbu sambal aku yang biasa-biasa gitu ya. Tadi aku sisain sedikit. Terus aku kasih garam sama aku kasih roiko. Aku nggak pakai micin lagi ya. Dan setelah bumbunya itu menurut aku udah agak rada harum gitu ya, jadi aku masukin daun singkongnya. Berhubung bumbunya itu atau cabenya itu kan udah aku rebus dulu ya sebelum aku blender. Jadi kalau ngenumis bumbunya itu nggak perlu waktu yang lama gitu. Nah, ini ya teman-teman, udah hampir matang ini untuk daun singkong. Tumisnya itu sedikit gitu ya, karena memang aku itu butuhnya sedikit aja. Pokoknya udah bisa buat sekali makan aja, udah enak gitu ya. Ini tuh kelihatannya sedikit, tapi ini tuh bisa lah buat aku itu makan sama pak suami. Kalau anak-anak itu udah aku pisahin ya, si kentang tadi itu buat sambal atau buat lauknya anak-anak. Jadi nanti anak-anak itu makannya pakai itu aja, kayak dikasih roiko gitu ya tadi untuk kentangnya, supaya ada asin-asinnya. Nah, kelar aku itu buat masak-masak. Seperti yang sering aku bilang, harus bertanggung jawab. Jadi di sini tuh aku mau bertanggung jawab dulu atas banyaknya perkakas yang udah aku kotorin. Jadi di sini aku mau beresin dulu untuk area meja kompor aku. Sekarang itu kalau mau beraktivitas di dapur, menurut aku tuh lebih bersemangat ya. Mungkin karena memang meja kompor aku kan meja kompor yang baru, terus juga suasana dapur aku itu masih suasana dapur yang baru kayak gitu ya. Jadi aku itu kayak bener-bener merasa selalu bersemangat buat beraktivitas di dapur aku. Dan aku tuh selalu bersemangat untuk membersihkan dapur aku. Aku tuh nggak pengen dapur aku itu walaupun dapur sederhana tapi kelihatan jelek gitu atau kelihatan kotor. Jadi aku mau untuk dapur aku yang sederhana dan biasa-biasa aja ini tuh menjadi dapur yang rapi. Aku itu lagi nungguin hordeng kolong ya teman-teman. Aku itu udah ada sih pesan gitu ya hordeng kolong, semoga cepat sampai. Nanti aku bakal pasang hordeng kolongnya gitu ya. Dan kalian itu jangan lupa untuk selalu ikutin video aku supaya kalian bisa melihat nanti kalau misalnya aku punya hordeng kolong yang baru. Oke, alhamdulillah inilah menu kami hari ini ya. Ada sambal teri dan kentang, ada juga tumis daun singkong. Masya Allah, alhamdulillah. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Oke teman-teman, dilanjut. Udah kelar tadi ya beberes, udah kelar ngelap-ngelap. Terus juga sampah udah aku buang. Terus juga plastik, ya ampun, udah aku ganti plastik sampahnya. Ya ampun, maaf ya teman-teman, agak belibet. Jadi plastik sampahnya itu udah aku buang kan, terus aku ganti dengan yang baru gitu. Terus aku lanjut buat nyapuin untuk dapur aku. Aku itu kalau untuk plastik sampah nggak pernah beli ya teman-teman. Jadi plastik sampahnya itu tuh kadang pas aku belanja bulanan gitu kan, itu kan ada plastik-plastik yang besar, kadang itu dikasih, jadi aku kumpulin. Jadi ya itu aja yang aku manfaatin buat jadi kantong sampah gitu ya teman-teman ya. Kalau misalnya memang ada yang gratisan, buat apa yang dibeli ya enggak. Kalian jangan salfok dengan keadaan meja kompor aku yang udah lapuk, yang udah lama itu ya. Biarkan saja dulu di situ, nanti deh baru aku urus. Sampai di sini dulu untuk video aku kali ini, semoga ada manfaatnya. Sampai ketemu lagi ya di video aku yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.